Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara live streaming. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Walaupun kita terkendala dengan jarak dan waktu, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Allahku yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa kehidupan kami, dan kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu Yesus. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau lepaskan roh kami untuk menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami datang kepadamu dengan hati kami dan ucapan syukur kami yang terbaik bagimu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkuasa berbuat
Kami tidak pernah takut bahaya, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa bersama kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segalanya, Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau Allah penolong bagi kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu
Sebentar kita akan mendengar bincang-bincang dari Bapak Gembala. Kita bersama dengan Bapak Pendeta Bambang mengenai cara menghadapi COVID-19. Waktu kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat JKI Mahanaim, juga para pemirsa sekalian. Apa kabar? Saya kira kita telah tetap dalam lindungan Tuhan yang kita kasihi, dan saya berdoa saudara sekalian tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau biasanya live streaming dalam penyampaian khotbahnya itu disampaikan melalui khotbah seperti biasanya, maka pada pagi hari ini kita akan buat dalam bentuk sedikit berbeda, yaitu dengan cara talk show, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, tentu jemaat JKI Mahanaim sudah sangat begitu akrab dan kenal dengan beliau, Bapak Pendeta Dr. Ki Bagus Seryono MTH. Nanti beliau yang akan memberikan beberapa jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau. Selamat pagi Bapak Heru. Selamat pagi. Salam. Bagaimana salam? Bagaimana keadaannya, sehat Pak? Sehat semua. Puji nama Tuhan. Ya, dalam kondisi seperti ini Pak Heru, jemaat, para pemirsa tentu menginginkan sebuah jawaban dari apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Dan nanti kami mohon Bapak Heru bisa memberikan pencerahan bagi kita bersama agar kita semua bisa tahu apa langkah apa yang harus kita lakukan agar apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Heru. Yang pertama, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Begitu banyak Pak Heru dampak yang ditimbulkan dengan mewabahnya COVID-19 ini. Ya Pak, termasuk itu terjadi di negara kita tercinta ini. Salah satunya banyak yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, begitu Pak Heru ya. Nah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari termasuk makan, kebutuhan pokok yang lain, itu kan harus dipenuhi. Karena kita hidup berarti pasti memerlukan itu. Dan ini tidak pandang bulu. Ini juga bisa mengenai anak-anak Tuhan juga tentunya. Nah, mereka mengalami kebingungan Bapak Heru. Karena di satu sisi dia ngerti tentang ayat yang baru saya bacakan tadi. Tapi di sisi lain kenyataan yang mereka alami, ya mereka dalam kondisi terjepit, kekurangan, harus berbuat apa. Saya sudah tidak punya penghasilan, ya. Otomatis kebutuhan juga harus segera dipenuhi, mendesak sekali. Nah, kira-kira tanggapan Alkitab seperti apa Pak Heru? Langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita mengalami hal seperti itu. Monggo persilahkan untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ya, memang kita juga prihatin dengan kondisi mewabahnya pandemi ini. Ya, kita berdoa agar bisa cepat berlalu. Ya, amin. Kita prihatin dengan teman-teman kita, kaum profesi yang menjadi korban. Nah Pak Bambang tadi sudah membacakan Matius pasal 6 ayat 26. Betul Pak. Yang perlu dicatat di situ adalah Tuhan Yesus menggunakan burung-burung itu terbang di udara. Dan tidak burung-burung itu disarang. Jadi kalau burung terbang di udara, tentu di situ burung itu adalah burung yang sedang melakukan aktivitas, berupaya. Iya. Ya. Kalau disarang tentu hal yang lain. Nah ini senada bahwa yang Tuhan katakan bahwa tidak ada tempat sebenarnya
untuk orang yang tidak mau berusaha atau malas. Ya, nggak ada tempat. Jadi memang harus diusahakan sedemikian rupa. Iya. Ya, karena memang orang itu wajib bekerja. Apa Iya. yang bisa dilakukan, ya dilakukan. Iya, betul. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dan juga kita masih meyakini Allah itu bekerja, masih bisa membuat mujizat sampai hari Amin. ini. Dan itu kita tahu bersama. Kalau kita merujuk bagaimana pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, itu Tuhan memberikan fasilitas. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Adam. Tapi bukan berarti Adam itu supaya nganggur, makan, tidur. Enggak ada itu teks yang mengarah ke sana. Sebab kalau kita merujuk dari Amsal 6 ayat 6, di situ dikatakan bahwa manusia itu yang kategori malas itu justru derajatnya diturunkan. Sebagai makhluk yang sebenarnya sebagai makhluk ciptaan, kata teolog Brunner, justru diturunkan harus belajar kepada semut. Jadi itu ditegaskan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Yang tidak bekerja, jangan makan. Ya. Jadi bekerja itu wajib. Dan mujizat Allah datang kepada umat. Itu bukan kepada orang yang malas. Alkitab memberi catatan bagaimana di tengah paceklik sekian tahun janda Sarfat itu didatangi oleh seorang nabi untuk dicukupi. Tapi bukan janda yang malas. Dia sedang bekerja mengumpulkan kayu, digambarkan tadi seperti burung yang sementara terbang dan Tuhan mencukupi kebutuhannya. Jadi pada prinsipnya mujizat terjadi karena seseorang merespon dengan usaha. Ya, melakukan sesuatu. Bukan dalam kondisi mereka bermalas-malasan, hanya menunggu saja. Tapi mereka ada usaha. Benar sekali. Kalau dia sudah tidak mampu atau sudah yang dilakukan, baru Allah mengambil bagiannya. Betul. Ya, jadi mujizat bukan lalu kita lepas tanggung jawab. Makanya waktu janda Sarfat itu diminta oleh Nabi Elia, coba bikinkan roti bagiku. Dia mengatakan sudah tidak ada, tinggal makan sekali habis. Ya. Jadi kita bayangkan itu situasi yang tidak mudah. Ya, tapi dia harus melakukan sesuatu. Jadi dalam situasi pandemik semacam ini kita semua mengalami kesulitan, tidak ada. Baik yang bekerja dan tidak bekerja. Tapi apa yang bisa diusahakan, coba diusahakan. Tidak boleh menyerah dengan kondisi ini, ya sudahlah. Tidak. Dalam berusaha itulah Tuhan pasti membuka jalan. Terima kasih Pak Heru. Saya kira ini suatu jawaban yang begitu luar biasa. Karena ini dasarnya firman Tuhan. Jadi mujizat itu ada bukan diberikan kepada orang yang malas. Tapi orang itu tetap dalam kondisi berusaha. Oke Pak Heru, pertanyaan yang kedua yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Namun sebelumnya juga saya landasi dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saya kira pertanyaannya hampir mirip Pak Heru dengan yang pertama. Ini mungkin bisa terjadi kepada orang yang sekarang ini dalam kondisi terkena virus COVID-19 ini. Ya kita berdoa supaya jemaat tidak ada, tapi mungkin di antara pemirsa ada yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Dia ada di antara hidup dan mati. Sehingga dia berseru-seru seperti Daud berseru-seru kepada Tuhan. Apakah dalam kondisi seperti ini Tuhan gak ada? Tuhan gak menolong? Atau bahkan mungkin Tuhan memberikan penghukuman atas kita. Sehingga kejadian itu menimpa hidupnya. Nah, tentu pertanyaan ini sesuatu yang wajar dari orang yang sedang dalam kondisi dia antara hidup dan mati. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini apa yang harus dia lakukan Pak Heru? Dalam kondisi sangat terjepit, dia mengerti firman Tuhan, tapi dia belum memperoleh itu. Monggo mungkin Pak Heru punya landasan firman atau jawaban yang cukup bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ya memang kebanyakan orang itu selalu memenggal ya, memenggal, nggak lihat akar masalahnya.
dalam menghadapi segala sesuatu itu mesti Tuhan, kambing hitamnya Tuhan. Padahal kalau kita konteks Alkitab secara teologis itu, tidak ada, Tuhan itu punya rancangan yang buruk, tidak ada. Dari awal kitab Kejadian aja Tuhan menciptakan itu selalu dinilai baik dan baik. Iya. Ada ditempatkan Taman Eden yang baik. Hanya persoalan itu muncul pada saat manusia itu memposisikan diri bertentangan dengan Allah. Ya, bertentangan dengan Allah. Nah kalau kita melihat orang kena virus ini kenapa kok Tuhan? Di mana itu Tuhan? Ya, dan seterusnya betul. dan seterusnya. Ya kadang-kadang terjadi pertanyaan seperti karena itu. ada hukum sebab akibat. Ya, pada saat orang melanggar hukum, ya mesti kena akibat. Seperti itu. So kalau kita menempatkan dalam Alkitab, maka dikatakan apakah Tuhan itu tidak ada dalam kasus wabah semacam ini? Di mana Tuhan? Ya. Padahal kalau kita menyatakan melihat Tuhan Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai hari ini. Jadi Allah itu adalah Allah yang menciptakan dan terus dinamis dan aktif. Bukan dalam konsep, dalam filsafat ada yang disebut teistik. Yang mana Allah itu menciptakan, lalu dibiarkan ciptaannya ini berkembang secara evolusi dengan sendiri dan Allah tidak tahu pergi kemana, mungkin ngopi atau kemana. Dibiarkan itu jalan sendiri, itu tidak ada teologi yang demikian itu. Sampai hari ini Allah tetap bekerja di medan sejarah umat manusia. Maka Yesus disebut Immanuel. Tuhan yang hadir, Tuhan yang berada. Jadi Tuhan itu tetap ada. Nah, soal cara pandang, soal itu hukuman atau apakah itu COVID atau pandemi semacam ini, ya itu soal perspektif cara pandang aja. Bagi orang yang berdosa, mengalami ini ya ini hukuman. Tapi bagi orang yang beriman tentu melihatnya ini sebagai didikan. Ini kan hanya soal perspektif. Ya, betul. Bagi kita sebagai orang yang beriman, apa ini kondisi ini seperti apa? Tuhan izinkan untuk apa? Toh Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia hidup dalam rencananya. Jadi kita melihat hal ini harus melihat dalam perspektif iman. Tentu Tuhan tidak ngawur yang demikian ini. Kalau mungkin ada mengalami sesuatu ya kita introspeksi bisa saja itu salah. Atau mungkin mengalami COVID semacam ini, ya mengalami kena virus semacam ini, mungkin dia juga tidak bersalah, bisa juga. Bisa. Karena kalau kita bertumpu kepada Alkitab dalam Filipi pasal 1 ayat 21, bukan cara mati. Tapi cara hidup. Betul. Ya, kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidupnya benar. Dan kalaupun harus mengalami, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Apakah mati itu ditabrak mobil, mati itu kena virus, mati itu ceguan, mati itu tidur, ya tindih lalu, itu cara mati itu. Jadi di sini bagaimana kita menyikapi hidup itu yang lebih penting. Berarti cara pandang itu sangat menentukan langkah apa yang harus dia lakukan. Maka dasar iman ini menentukan. Jadi tidak memandang wabah ini sebagai hukuman, tapi justru ini adalah sebuah didikan bagi orang yang beriman. Dan itu tentu pola pikir kita yang terus harus kita bangun. Benar. Walaupun terjepit sekalipun dia dalam kondisi antara hidup dan mati, tapi kalau itu meyakini didikan dari Tuhan, tentu dia akan menghadapi itu dengan begitu tenang. Begitu Pak Ir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan lebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan dengan judul Engkaulah Perisaiku. Untuk itu saya berikan kepada tim pujian penyembahan untuk bisa menaikkan pujian bagi Kristus. Silakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalam
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh Tuhan, Engkaulah perisai bagi kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu oh, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan sorak-sorai pria bagi Allah kita, sebab Dia perlindungan bagi kita, Dia kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita menjadi anak-anak Allah. Amin. Karena Dia menetapkan langkah-langkah kita. Walaupun kita jatuh, tapi tangannya selalu menopang kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan
saudara, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Gembala kita. Kami persilakan. Terima kasih buat tim pujian yang sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dan pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Gembala. Saya yakin kita semua diberkati dengan apa yang beliau berikan jawaban bagi kita bersama. Pak Heru, kita akan lanjutkan pertanyaan dari kami. Pada tahun 1527, ya, ketika wabah pes saat itu melanda di Wittenberg, Jerman, ada seorang profesor teologi, ya, dan beliau adalah pendiri gereja Protestan. Saya kira Bapak Ibu kenal, beliau adalah Martin Luther. Pada saat itu Martin Luther disuruh keluar dari sebuah kota tadi karena sedang ada wabah pes pada saat itu. Tapi beliau tetap bertahan di kota itu. Karena beliau menolak ini, akhirnya putrinya yang bernama Elizabeth pun akhirnya juga terkena wabah itu dan meninggal. Tapi Martin Luther tidak surut di dalam dia melayani. Dia tetap melayani, ya, dia tidak menjadi takut dengan apa yang dia alami. Beliau mengatakan bahwa wabah ini tidak akan membatasi tugas kita. Ya, tidak akan membatalkan tugas kita, melainkan akan mengubah tugas kita ini menjadi jalan salib, ya, yang dengannya kita harus siap mati. Itu yang dikatakan beliau pada saat beliau disuruh untuk meninggalkan kota supaya tidak terkena wabah itu. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini Pak Heru, ya, ketika COVID-19 ini melanda kita, peran apa yang bisa kita lakukan bagi gereja, ya, kepada pemerintah untuk membantu para medis, ya, agar gereja ini juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Monggo Pak Heru, mungkin Pak Heru bisa memberikan pencerahan bagi kami. Ya, kalau kasus soal pandemi ini dihubungkan dengan peristiwanya Martin Luther, ya. Martin Luther seorang reformis, jadi kalau beliau punya iman dan bertahan, ya memang itu wajar, ya. Ya. Kalau kita tarik ke konteks saat ini, ya bisa saja itu dicontoh semacam itu, ya. Tapi juga ada orang-orang profesional yang medis yang langsung bagaimana tahu harus menangani, ya. Gitu. Dan yang kedua, konteks Luther pada waktu itu dia harus menampilkan gereja yang berbeda dari gereja yang sudah saya katakan sekuler, gereja negara yang seperti itu, dia harus tampil berbeda. Nah, itu tentu konteks Luther. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa peran gereja terhadap situasi ini? Ya paling tidak pertama, umat Tuhan, umat gereja, orang percaya ini ikutlah berpartisipasi untuk tidak keluar rumah. Itu sudah ikut berperan terhadap negara. Sebab dengan tidak keluar rumah, artinya ini akan memutus hubungan pandemi ini akan lebih melebar dengan tinggal di rumah. Dan itu sangat biblikal. Sebab dalam Amsal 22 ayat yang ketiga itu dikatakan, orang bijak itu pada saat melihat ada bahaya, ya dia menghindar. Dia menghindar. Bukan sok lalu punya iman, saya bisa. Ya kalau punya iman tenanan sih jura popo, tapi nek konyol kan ya goblok. Betul Pak Heru. Ya. Jadi menghindar. Nah, tinggal di rumah ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa terlibat dengan membantu pemerintah. Dan ada upaya-upaya lain, mungkin penggalangan dana untuk ya minimal lah ya dengan mengadakan masker dan dibagikan. Ya. Dan di sini kan juga ada komisi-komisi seperti profesional muda untuk melakukan itu dan berbagi kasih dengan masyarakat. Mungkin tidak perlu dalam skala besar, ya sesuai dengan kemampuan yang ada, paling tidak ini sudah ikut ambil bagian. Syukur-syukur dengan dana yang cukup bisa membantu juga untuk perlengkapan medis. Karena saya dengar itu sekali pakai, nah, itu saya baru ketemu Dr. Ming di pasar itu dia tidak praktek, karena kalau praktek harus menggunakan itu sekali pakai dibuang dan konon itu harganya 500.000.
Nah kalau para Iya. medis yang membantu dia 3 orang kan 1,5 juta dan seterusnya. Iya. Nah ini hal yang tidak mudah yang demikian itu. Atau juga membantu lingkungan. Seperti beberapa jemaat di sini mengadakan penyemprotan Penyemprotan ya ya di untuk lingkungan. lingkungan di Iya. sekitar, masyarakat di sekitar. Iya. Saya kira ini upaya-upaya real yang Iya. perlu dilakukan. Mm-mm. Kalau memang bisa dilaksanakan, nah kalau memang ada dana besar dan skala besar, monggo. Iya. Tapi paling tidak ada satu upaya untuk melakukan itu. Jadi Saya kira itu, Pak. Ya, saya kira ini tentu jemaat anak-anak Tuhan harus lakukan ini. Jadi kita mau tidak mau Ya. harus terlibat dalam program pemerintah. Sebab kita sebagai gereja memang harus menunjukkan bahwa kita ini taat kepada pemerintah yang Ya. ada. Sebab kita meyakini bahwa pemerintah yang ada itu dari Tuhan, begitu Ya, Pak Heru ya. benar. Sehingga kita harus tetap mentaati apa yang menjadi program pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Ya. Terima kasih Pak Heru. Ya, pertanyaan terakhir ini mungkin Pak Heru. Bagi kita, dengan wabahnya COVID-19 ini memang telah banyak menimbulkan beberapa kerugian. Ya, bisa juga dampak ekonomi, dampak sosial, bahkan korban jiwa juga tidak Ya. bisa terelakkan itu. Ya. Ya, bahkan anak-anak Tuhan pun juga ada yang harus jadi korban karena dengan adanya ini. Nah, itu dampak-dampak negatif. Menurut Bapak Heru ada enggak dampak positif dari mewabahnya COVID-19 ini Pak? Supaya kita juga bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini Pak. Monggo. Kalau menurut saya ada. Ya. Iya. Kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Kira-kira ada enggak? Nah, manfaat yang pertama dari sudut iman. Ya, dari sudut iman. Apa manfaatnya? Dengan gereja artinya ditutup dalam arti tidak bisa beribadah bersama. Iya. Artinya ini sedang mengajar umat bahwa gereja itu bukan pusat iman. Gereja itu bukan pusat iman. Gereja itu hanya tempat orang beribadah. Pusat iman itu tetap Kristus. Iya. Jadi kalau Kristus itu ada di rumah, ya di rumah bisa beribadah. Sebab kalau orang beribadah di gereja pun kalau pikirannya di rumah, Iya, percuma. ya, ke gereja langsung Iya. mikir sayur lodeh, urung lali, ngangkat, Iya, betul Pak. ya setrika tadi belum tak cepot, nah itu Iya. kan sama aja gak ketemu Tuhan. Iya, Jadi pusat itu bukan gereja. gereja, tapi tetap Pusat Kristus. itu, pusat iman itu adalah Kristus. Kristus. Dan dengan demikian sebenarnya umat diajar dengan adanya di rumah-rumah ini, saya bisa melihat inilah realisasi dari gereja yang am. Oke. Salah satu pengakuan dari iman rasuli, gereja yang katolikos, gereja yang universal. Iya. Orang tidak lagi bicara organisasi gereja apa. Iya. Karena sudah di rumah kan enggak pakai label apa. Iya. Walaupun pakai streaming oke lah gitu. Iya. Tapi itu sudah, ini bicara tidak lagi organisasi. Iya. Tapi lebih kepada organismenya. Iya. Dan bicara gereja dalam Alkitab ya organisme. Iya. Ya, Jadi bukan- dimanapun berada, Ya. tidak akan menjadi penghalang bagi Ya, dia untuk kita ini menyembah kadang-kala Tuhan. mengucapkan 12 Iya. iman rasuli, Iya. mengakui gereja yang am, Mm-mm. tapi prakteknya kalau sudah bicara itu sudah kota-kota. Iya. Ya, Betul, nah Pak saya sebagai gembala di tempat ini selalu memotivasi jemaat, Iya. ya, masuk gereja manapun coba jangan terlalu melihat liturgi apa, liturgi itu budaya kok. Iya. Anda bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun Anda beribadah. Iya. Ya. Tuhan Soal- tidak ya, dibatasi ruang dan betul. waktu Pak Heru ya. Dalam perjamuan Jadi di kudus mana? pun selalu saya katakan, Iya. kalau gereja lain itu makan tubuh dan darah Tuhan, Iya. mereka sedarah setubuh dengan kita. Iya. Itu iman. Ya. Iya. Yang kedua, manfaat keluarga. Dengan kesibukan dunia yang sekuler, ya, orientasi manusia kepada materi, intensitas manusia itu didorong percepatan itu, bagaimana berlomba supaya lebih banyak harta, investasinya berkembang, kadangkala waktu untuk keluarga berkurang. Dengan begini tentu lebih banyak waktu. Saya ngerti soal pertemuan itu kualitatif atau kuantitas, Iya, oke lah iya, gitu loh. iya. Tapi kalau kualitas juga dengan disertai kuantitas kan juga bagus Iya, gitu. betul. Ya itu untuk Iya. keluarga. Yang ketiga sosial. Ya. Artinya solidaritas sosial berkembang dengan kondisi demikian ini. Kita peduli dengan orang lain. Ya. Yang kedua ya kita diajari hidup bersih. Ya. Kita harus mulai belajar cuci tangan. Betul. Ya, gitu. Kalau Iya. orang dulu bahkan
Mesti Ya, cuci langsung. tangan mungkin sekarang karena akademi ini kadang-kala makan tidak ada tapi cuci tangan dulu lah begitu. Ya, gitu. Iya. Kalau yang dimakan tidak ada itu cuci tangan gitu Ya. toh. Minimal Gitu. sudah Sudah ada cuci itu. tangan gitu loh. Walaupun mungkin makannya Betul. dibatin dulu itu paling Iya. tidak kita diajari yang demikian-demikian. Iya. Ya, mungkin ada yang lain tapi menurut saya itulah yang Iya. dapat saya kemukakan. Terima kasih Pak Heru. Ini sudah sangat memberkati kita, sudah begitu bisa menjawab ya ketika kita dalam persoalan, maka saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu akan berikan jawaban bagi kita bersama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyimpulkan dari pertemuan tanya jawab saya dengan Bapak Gembala ya, dan ini sangat memberkati kita bahwa mujizat itu datang bukan diberikan kepada orang yang malas, tapi diberikan kepada orang yang sudah berusaha secara maksimal yang dia lakukan. Ketika dia tidak bisa, lah itu mujizat, itu peran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mujizat itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu dalam kondisi terjepit, maka cara pandang orang itu sangat menentukan di dalam dia mengambil keputusan. Bagi orang yang tidak beriman, maka keadaan kondisi yang dia alami, mungkin penderitaan, tekanan, itu merupakan sebuah hukuman. Tapi bagi orang beriman, itu bukan hukuman. Tapi itu adalah bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Agar kita memiliki keterikatan dengan Tuhan. Agar kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Dan saya kira ini cukup bagus bagi kita bersama. Ya, agar kita bisa mengimani dengan apa yang sudah kita terima bersama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika wabah ini melanda di negeri kita, maka kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus ikut berpartisipasi untuk ikut menahan penyebaran COVID-19 ini. Ya, tadi disampaikan Bapak Gembala bahwa kita yang pertama harus tetap tinggal di rumah. Ya, kita tidak keluar rumah. Ya, karena dengan keluar rumah itu berarti kita sedang mencoba ya membuat diri kita itu bisa tertular begitu. Tapi dengan kita berdiam di rumah, maka kita semua bisa aman, ya. Kemudian juga kita bisa intent dalam hubungan kita dengan keluarga. Ya, ada relasi antara orang tua dengan anak yang biasanya kita sibuk dengan bekerja. Dengan adanya kondisi seperti ini justru intensitas hubungan kita dengan keluarga itu sangat berkualitas. Kemudian tadi juga iman ini sangat menentukan ya bahwa dalam posisi iman bahwa pusat kita bukan gereja. Jadi betul Pak ya. Pusat kita bukan gereja tapi pusat kita Kristus. Walaupun kita di rumah tidak di gereja secara bersama-sama dengan orang lain, tapi pusat kita adalah Kristus. Jadi Tuhan tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga adalah masalah sosial ya, di mana solidaritas itu bisa berkembang. Ya, kita punya sikap kepedulian dengan orang lain. Tadi juga dikatakan dengan demikian kita juga bisa hidup bersih karena kita harus setiap saat cuci tangan ya, agar kita tidak tertular oleh COVID-19. Maka kita dilatih ya dalam situasi seperti ini untuk kita hidup bersih. Saya kira itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Perbincangan saya dengan Bapak Gembala. Terima kasih Pak sudah memberikan jawaban-jawaban yang saya kira ini sangat memberkati para pemirsa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya jawaban itu akan terus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, meyakini bahwa Allah tetap bekerja sampai sekarang ini. Terima kasih, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah ini mungkin kita akan memberikan pujian dulu kepada Tuhan ya. Setelah itu nanti kita akan tutup di dalam doa. Dipersilakan tim pujian untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya kasih Tuhan, demikian acara talkshow pada pagi hari ini sudah kita lalui bersama. Dan sebentar kita akan mengakhiri talkshow pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, kita juga akan bersyafaat buat bangsa dan negara ini agar seluruh komponen negara bisa segera mengatasi persoalan yang ada. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menyertai kami sepanjang acara talkshow pada pagi hari ini. Sehingga kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan mengubah cara pandang kehidupan kami. Sehingga kami semakin dekat kepada Engkau. Dalam situasi, kondisi, keadaan seperti sekarang ini, kami hanya punya harapan di dalam Engkau. Amen. Engkau yang akan menjadi pembela atas kami. Amen. Engkau yang akan menggembalakan setiap kehidupan kami. Amen. Engkau akan menyertai kehidupan kami selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami tetap tinggal dekat dengan Engkau. Pada pagi hari ini kami berdoa buat tim yang menangani COVID-19. Baik itu dari tingkat pusat, tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada tim ini. Supaya melalui tim ini segala persoalan yang menyangkut penyebaran COVID-19 ini segera bisa berakhir. Mereka diberi kekuatan, tenaga medis yang terlibat juga
Engkau sendiri akan melindungi para petugas medis, baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis yang lain. Kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan. Kiranya Tuhan lindungi mereka supaya mereka tidak terkena COVID-19 ini. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami. Kami berdoa buat Bapak Menteri Kesehatan. Beliau adalah anak Engkau. Engkau juga melindungi, berikan hikmat kekuatan untuk mengatasi persoalan yang ada. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan tingkat RW dan RT. Hikmat-Mu menyertai kepada para pemimpin bangsa kami. Supaya mereka diberi kekuatan, diberikan hikmat untuk mengatasi persoalan yang ada. Sehingga demikian persoalan ini sudah bisa segera berakhir. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu Engkau punya rencana yang indah atas kami. Engkau akan terus menyertai kami. Itulah sebagai bukti bahwa Engkau mendidik kami di dalam Engkau supaya kami terus berserah kepada Engkau. Terima kasih buat acara pada pagi hari ini dan kami percaya setiap pemirsa pada pagi hari ini diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan akhiri acara talkshow pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu para pemirsa, mari kita akan tangadakan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan sama-sama menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dengan otoritas dari surga, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama ucapkan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.